Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firohani. Saya berasal dari Sekolah SMK Kesehatan Rambasamo dan sekarang saya magang di Puskesmas Rokan 4 Koto 1. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis obat berdasarkan bentuk sediaan. Yang pertama ada tablet. Tablet adalah bentuk sediaan yang paling umum kita jumpai. Tablet umumnya berbentuk bulat. Tablet berisi campuran bahan aktif obat dan zat tambahan yang menunjang manfaatnya. Contoh sediaan tablet misalnya ada paracetamol tablet 500 mg dan ada ibuprofen tablet 400 mg. Selanjutnya ada kapsul. Kapsul dikemas dalam sebuah cangkang berbentuk tabung keras atau lunak yang terbuat dari gelatin atau pati. Di dalam kapsul berisi bahan aktif obat yang telah dihaluskan. Contoh sediaan kapsul misalnya ada cefradoxil 500 mg dan ada acetilcysteine 200 mg. Selanjutnya ada kaplet. Kaplet itu merupakan gabungan antara tablet dan kapsul. Persis seperti tablet, hanya saja bentuknya lonjong dan panjang menyerupai kapsul. Contoh sediaannya ada mefenamat asid 500 mg dan ada amoxicillin kaplet 500 mg. Selanjutnya itu ada pil. Pil itu berbeda dengan tablet. Pil itu berbentuk bundar atau bola dan berukuran kecil. Contoh sediaan pil misalnya vitamin B12. Selanjutnya ada serbu atau puyer. Serbu atau puyer itu adalah campuran kering bahan obat dan zat kimia yang telah dihaluskan. Berbeda dengan kapsul yang dilapisi dengan cangkang, obat puyer biasanya langsung diminum setelah dilarutkan dalam air dan aman bagi lambung. Pemberian obat puyer biasanya sangat memudahkan bagi orang yang susah minum obat. Selanjutnya ada suppositoria. Suppositoria merupakan jenis obat semi padat yang bisa larut atau melunak pada suhu tubuh. Pemberian suppositoria itu bisa melalui vagina, bisa melalui anus, dan bisa melalui uretra. Contoh sediaan suppositoria misalnya dulcolax 10 mg. Selanjutnya ada obat oles. Tidak hanya suppositoria, obat oles juga merupakan obat semi padat. Sesuai namanya, umumnya obat oles itu diberikan secara topikal atau dioleskan ke permukaan kulit atau selaput lendir. Itulah sebabnya kenapa obat oles itu digolongkan sebagai golongan obat secara topikal. Contoh obat oles misalnya ada krim dan salep. Selanjutnya ada obat cair. Bentuk sediaan obat ini mengandung beberapa zat kimia yang terlarut. Obat ini diberikan secara oral. Contoh obat cair misalnya ada eliksir dan sirup. Selanjutnya ada suspensi. Suspensi juga termasuk ke dalam kelompok obat cair. Suspensi mengandung campuran obat berupa zat padat yang telah melebur dalam cairan. Obat ini biasanya memberikan keterangan kocok dahulu sebelum diminum pada kemasan obat tersebut. Berikutnya ada injeksi. Injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbu yang siap pakai atau dilarutkan terlebih dahulu. Pemberian injeksi atau suntikan ini dilakukan melalui jaringan tubuh dengan tujuan agar kerja obat lebih cepat. Contohnya misalnya ada lidocaine HCl 2% injeksi 20 mg per mili. Oke, yang terakhir ada obat tetes. Obat tetes itu merupakan sediaan berupa larutan, emulsi atau suspensi yang diberikan dengan cara ditetes. Contohnya misalnya obat tetes mata seperti recoclorampenicol tetes mata dan ada obat tetes telinga yaitu recoclorampenicol tetes telinga 3%. Oke, beberapa jenis obat berdasarkan bentuk sediaan sudah saya jelaskan dalam video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.